Kita akan bahas yang lagi hangat sekarang, kejadian di Gunung Rinjani kemarin dibahas di rapat DPR. Kita lihat pernyataannya. Nih nggak tahu nih Bapak anggota DPR ini siapa, kalau nggak salah dari Partai Golkar. Kita dengarkan dulu cuplikannya. Masalah Rinjani, Pak. Ini kan jadi atensi nasional bahkan internasional di Amerika Latin, Brazil, semuanya membicarakan tentang ini. Saya secara pribadi saya mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan oleh tim rescue. Ini kan tim gabungan baik dari Basarnas, lembaga resminya Basarnas, ada relawan dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya ini memunculkan superhero baru yang namanya, ya mohon maaf kalau saya sebut Agam, Kang Agam. Dari beberapa statement saya ini agak terketuk. Ada pernyataan beliau yang menyampaikan kalau beliau itu turun di lokasi itu baru 3 hari setelah kejadian ya Pak. Saya ngikutin berita ini dari awal. Saya ngikutin. Ini awal mulanya tidak setuju dengan anggota DPR ini ya, pernyataannya ya. Akhirnya dia menyentil Agam Rinjani. Kita dengarkan selanjutnya apa yang dia bicarakan. Agak terketuk berita ini dari awal ya, karena mohon maaf saya juga dulu pernah pegiat pecinta alam juga Pak. Kalau ada pernyataan kalau saya ada di sana hari itu, ini mungkin korban bisa selamat. Ada pernyataan itu di podcast, kalau Bapak bisa lihat lah, ada pernyataan itu. Ini kan berarti menyampingkan. Dia memvalidasi siapa dirinya. Ngapain harus mau kamu itu siapa kek, penggiat apa kek, saya nih. Mulai kita lihat selanjutnya. Kalau ada komponen-komponen rescue yang lain, pernyataan itu kan berarti ya, walaupun saya tidak tahu lah tujuannya apa, tapi kita tetap ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semuanya. Menyampingkan dari Pemdanya, dari SAR-nya, Basarnas, apalagi Basarnas ini kan lembaga resmi negara urusan search and rescue kan, seperti itu Pak. Jadi Bapak anggota DPR ini pernyataannya malah bisa memperkeruh. Kasihan Bang Agam, orangnya humble, orangnya tidak neko-neko, orangnya tidak berharap yang lain-lain. Tapi pernyataan Bapak ini bisa memperkeruh, jadi bisa membuat Bang Agam sama tim rescue yang ada di sana, Basarnas dan lain-lain bisa diadu domba lah. Seperti itulah. Kita lihat pernyataannya berikutnya. Pernyataan itu kan berarti ya, walaupun saya tidak tahu lah tujuannya apa, tapi kita tetap mengadu domba. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semuanya. Menyampingkan dari Pemdanya, dari SAR-nya, Basarnas, apalagi Basarnas ini kan lembaga resmi negara urusan search and rescue kan, seperti itu Pak. Kalau lihat kondisi Medan, kalau Cemaran, kita lihat pernyataannya itu sangat mengadu domba sekali. Padahal beliau ini pun mungkin hanya melihat, hanya mungkin lewat TV, lewat YouTube. Tapi Bapak anggota DPR yang terhormat ini mungkin bahkan belum pernah ke Rinjani mungkin ya. Tapi dia bisa berstatement seperti itu. Kasihan yang Bang Rinjani, jadi memojokkan Bang Rinjani. Padahal di podcast itu Bang Rinjani, maksudnya Bang Agam itu dia itu menyesal gitu. Kenapa pada saat ada kejadian Juliana Marin dia tidak berada di situ. Dan apabila dia kemungkinan ada di situ, mungkin Juliana bisa selamat. Karena jatuhnya masih 200 meter. Nah, andai mungkin jatuhnya masih di
200 meter dan Bang Agam di situ, kemungkinan Juliana bisa selamat. Yang dia sesalkan adalah pada saat kejadian itu dia tidak berada di sana. Bang Agam kebetulan ada di Jakarta. Bahkan dia selalu monitor perkembangan itu lewat grup, lewat media sosial, itu di Jakarta. Dan saat kejadian itu, dia tahu di hari 1 kali 24 jam ternyata beritanya simpang siur dan ternyata belum ditemukan. Bang Agam itu udah gelisah, pengen pulang, pengen ke Rinjani. Tapi karena ada kegiatan, dia tidak bisa langsung pulang. Dan dia tidak tenang waktu di Jakarta itu. Jadi Bang Agam itu ya memang jiwanya itu udah di sana. Nggak perlu dibayar, nggak perlu apa, memang udah jiwanya memang jiwa di Gunung Rinjani gitu kan. Dan akhirnya dia di hari ketiga baru bisa pulang ke Gunung Rinjani. Itu pun di perjalanan saat dari bandara sampai di Gunung Rinjani, dia pun masih diperintahkan, nggak tahu siapa yang memerintahkan, dia mencari tali. Dia mengambil tali ke Basarnas, dia intinya gimana caranya dia dapat tali, karena tali di atas itu kurang. Bahkan Bang Agam pun sudah berinisiatif mencari tali karena dia tahu pasti akan kurang. Nah, artinya Bang Agam itu ya di sana sangat dibutuhkan gitu loh. Wajar kalau dia berstatement bahwa kalau mungkin dia ada di situ, Juliana itu selamat. Itu bukan berarti dia meremehkan tim Basarnas dan tim-tim yang lain. Itu murni karena memang dia tuh orangnya spontan. Kalau ada kecelakaan, ada apa, dia langsung nolong. Nah, itu jadi kalau menurut saya Bapak DPR ini salah menanggapi apa yang diomongkan Bang Agam. Ya, jangan memperkeruh suasana kalau tidak tahu, gitu kan. Bapak DPR ini juga tahunya juga dari media sosial. Coba kalau memang di sana ya mungkin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Toh secara kenyataannya Bang Agam datang ke sana barulah walaupun sudah meninggal dunia, Juliana dan rekan tim lain termasuk Bang Tio Survival dan tim lain juga turut membantu. Toh yang turun pun juga Bang Agam. Itu kenyataannya. Jadi wajar kalau Bang Agam mendapatkan apresiasi dari netizen Brazil, termasuk warga negara Brazil, sampai mengadakan donasi. Jadi kalau menurut saya DPR salah lah kalau menyerang Bang Agam lah. Mungkin lebih bijak lagi, jangan sampai hubungan Bang Agam dengan Basarnas, dengan tim rescue yang lain menjadi terprovokasi gara-gara pernyataan Bapak DPR ini. Bahkan warga negara Brazil sana, warganya sampai open donasi sebenarnya untuk pribadi Bang Agam. Tapi Bang Agam menyatakan apabila itu benar dan duitnya nyampai di Bang Agam, duit itu akan dibagi sama tim SAR yang pada saat itu menolong atau mengambil Juliana. Jadi sisanya baru untuk membeli perlengkapan rescue. Bayangkan Bang Agam, intinya dari pernyataan itu Bang Agam tidak mau dia dengan tamaknya dia mengambil duit itu sendiri. Dia tetap bagi-bagi ke kawan-kawan yang lain. Semoga Bang Agam tetap sehat dan dukung terus Bang Agam
is the best, orangnya humble, ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Semoga diberi keselamatan dan ketabahan, tidak mudah terfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.